Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayub Dahil Dibli. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah struktur aljabar, yakni materi grup permutasi. Ya baik, sebelum kita lanjut ke materi inti, yakni grup permutasi, kita akan terlebih dahulu mengetahui secara umum apa itu permutasi. Jadi, dalam pengertian secara umum, permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Sebagai sampel atau contoh, kata-kata sebelumnya dalam kalimat dalam kalimat di atas dapat disusun kembali sebagai adalah permutasi suatu urutan yang berbeda urutan yang kumpul semula objek penyusunan kembali dalam diri. Nah, sehingga proses mengembalikan objek-objek dari kata tersebut pada urutan yang baku itu disebut sebagai sorting. Kemudian, formula atau rumus permutasi secara umum dapat dituliskan sebagai berikut, di mana PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, dengan keterangan PNR itu sama dengan permutasi, N jumlah total benda, dan R adalah jumlah benda yang dipilih. Baik, kita masuk kepada definisi 1.1, di mana suatu permutasi dari unsur N adalah suatu bijektif dari himpunan N unsur ke himpunan itu sendiri, di mana fungsi bijektif itu merupakan suatu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan saja dengan daerah kawan. Begitupun sebaliknya, setiap anggota himpunan daerah kawan hanya memiliki satu pasangan saja dengan daerah asalnya. Misal, jika A himpunan 1, 2, 3 sampai N, maka suatu fungsi berikut merupakan permutasi, di mana 1 memetakan fungsi 1 sama dengan J1, 2 memetakan fungsi 2 sama dengan J2, 3 memetakan fungsi 3 sama dengan J3, dan seterusnya sampai N memetakan fungsi N sama dengan Jn. Jika F bijektif dan Ji elemen dari A, untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai N, maka permutasi dapat disajikan dengan notasi dua baris berikut, di mana domainnya 1, 2, 3 sampai N dengan range Y1, Y2, Y3 sampai Jn. Definisi di atas dapat diartikan bahwa untuk A himpunan sehingga dan fungsi F A ke A satu-satu ontoh, maka F disebut permutasi. Dan banyaknya anggota dari S dikatakan derajat dari permutasi itu. Jadi, jika A himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N, maka F merupakan permutasi berderajat N. Masuk kepada contoh 1.1, di mana A himpunan 1, 2 ditulis dalam bentuk F, fungsi F sama dengan domain 1, 2 dan range 1, 2, di mana dibaca 1 memetakan fungsi 1 sama dengan 1, kemudian 2 memetakan fungsi 2 sama dengan 2, kemudian G sama dengan domain 1, 2 dan range 2, 1, dibaca 1 memetakan G1 sama dengan 2, kemudian 2 memetakan G2 sama dengan 1. Jadi, terdapat dua permutasi pada A. Baik, kita masuk kepada definisi 1.2. Misalkan, F dan G dua permutasi yang masing-masing berderajat N,
yang didefinisikan pada himpunan S. F dan G dikatakan sama jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen dari S dan ditulis F sama dengan G. Masuk kepada contoh. Misal ada himpunan A1, 2, 3 di mana salah satu bentuk permutasinya yaitu domain 1, 2, 3 dengan range 3, 1, 2 itu dapat dibaca dengan 1 memetakan kepada fungsi 1 itu sama dengan 3, kemudian 2 memetakan ke fungsi 2 sama dengan 1, dan 3 memetakan ke fungsi 3 sama dengan 2. Coba kita perhatikan bahwa domain 1, 2, 3 dengan range 3, 1, 2 sama dengan domain 1, 3, 2 dengan range 3, 2, 1 itu sama dengan 2, 1, 3 di mana merupakan domain dan range 1, 3, 2. Urutan baris pertama dapat diubah asal bayangan masing-masing anggota tetap, maka itu akan menghasilkan permutasi yang sama pula. Apabila bayangan yang berubah, maka menghasilkan permutasi yang lain. Jadi, banyaknya permutasi pada A dengan himpunan 1, 2, 3 ada 6, yaitu yang pertama, domain 1, 2, 3 dan rank 1, 2, 3. Yang kedua, domain 1, 2, 3 dengan rank 1, 3, 2. Kemudian yang ketiga, domain 1, 2, 3 dengan range 2, 1, 3. Kemudian yang keempat dengan domain 1, 2, 3 dan range 2, 3, 1. Dan yang kelima, 1, 2, 3 itu merupakan domain dan range-nya 3, 2, 1. Dan yang terakhir, domain 1, 2, 3 dan range 3, 1, 2. Himpunan A itu disebut himpunan yang elemen-elemennya dipermutasikan. Apabila elemen-elemen yang dipermutasikan diketahui, permutasi dengan notasi dua baris dapat dinyatakan dalam notasi siklis atau dalam bentuk cycle. Permutasi dapat diuraikan menjadi bagian-bagian yang elemen terakhirnya mempunyai bayangan elemen yang pertama. Nah, ini setiap bagian itu disebut sebagai sikel. Suatu sikel yang terdiri atas dua anggota itu disebut sebagai transposisi. Baik, selanjutnya kita masuk ke perkalian permutasi. Permutasi juga disebut sebagai pemetaan atau fungsi. Maka, permutasi dapat dikomposisikan satu dengan yang lainnya. Komposisi permutasi itu disebut sebagai perkalian permutasi yang sesuai dengan komposisi fungsi dan komposisi transformasi. Misalkan F dan G permutasi berderajat N yang didefinisikan pada himpunan S yang mempunyai N anggota yang berbeda. Sesuai dengan definisi, F dan G merupakan fungsi satu-satu dan onto dari S ke S. Oleh karenanya, fungsi komposisi G.F atau F.G yang didefinisikan pada S sebagai berikut. G.Fx sama dengan Gfx untuk setiap X elemen dari S, dan F.Gx sama dengan Fgx untuk setiap X elemen dari S. Itu merupakan satu-satu dan onto. Fungsi G.F dan F.G juga merupakan permutasi yang berderajat N. Selanjutnya kita katakan bahwa fungsi komposisi G.F dan Fg sebagai perkalian atau komposisi masing-masing permutasi dari F dengan G dan dari G dengan F. G.F ditulis F kali G dan F.G ditulis G dikali F. Baik, selanjutnya kita masuk
ke contoh perkalian permutasi. Jika F sama dengan domain 1, 2, 3 dan range tag 3, 1, 2 dan G dengan domain 1, 2, 3 dan range 2, 1, 3, tentukanlah F.G dan G.F. Penyelesaian F.G, di mana F sama dengan domain 1, 2, 3 dan range 3, 1, 2 dioperasikan dengan G sama dengan domain 1, 2, 3 dan range 2, 1, 3. G dikerjakan terlebih dahulu dilanjutkan oleh F sesuai dengan definisi pada sebelumnya. Ambil suatu anggota G, misalkan 1, maka 1 memetakan ke 2 dan anggota F yaitu 2 memetakan ke 1. Jadi F.G adalah 1 memetakan ke 1. Skemanya dapat ditulis sebagai berikut. F.G itu sama dengan domain 1, 2, 3 dan range 1, 3, 2. Ini didapatkan dari 1 memetakan kedua pada fungsi G, kemudian pada fungsi F 2 memetakan ke 1, sehingga range pada F.G pada fungsi pertama sama dengan 1. Kemudian di G 2 memetakan ke 1, kemudian pada fungsi F 1 memetakan 3, maka range yang kedua adalah 3. Kemudian yang ketiga, pada fungsi G 3 memetakan ke 3 dan pada fungsi F 3 memetakan ke 2, maka range-nya adalah 2. Dan untuk G.F dengan penjelasan yang sama namun pengoperasian terbalik dapat dinyatakan dengan domain 1, 2, 3 dan range 3, 2, 1. Perhatikan bahwa GF tidak sama dengan FG, atau bisa dikatakan F.G tidak sama dengan G.F, sehingga pada umumnya permutasi tidak kuantitatif. Baik, kita masuk kepada contoh soal yang berikutnya. Misalkan X permutasi pada himpunan permutasi dari bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, sehingga X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 4, X4 sama dengan 5, dan X5 sama dengan 3. Penyelesaiannya ditulis permutasi seperti ini, di mana X sama dengan 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan ke 4, 4 memetakan ke 5, 5 memetakan ke 3. Dari penyebaran tersebut itu kita lihat dari fungsi dari soal. Kemudian jika A dan B adalah dua permutasi, maka hasil kali dari X dan Y didefinisikan AI sama dengan ABI untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, di mana A dikali B berarti kita mengerjakan permutasi B kemudian mengerjakan permutasi A pada hasil kalinya. Ini sesuai dengan definisi dari perkalian permutasi komposisi pada sebelumnya. Oke, untuk soal berikutnya. Misalkan P dan Q, dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut, di mana P sama dengan domain 1 sampai 5 dan range-nya 2, 1, 4, 5, 3, dan Q dengan domain yang sama 1, 2, 3, 4, 5 dengan range 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaannya, tentukan P dan Q. Untuk menentukan P, kita definisikan komposisi P.Q sehingga penyelesaiannya dapat ditulis sebagai berikut, di mana P dengan domain 1 sampai 5 dan range-nya sama dengan 3, 5, 4, 1, 2. Kemudian untuk menentukan Q, kita definisikan komposisi Q.P sehingga dapat ditulis Q dengan domain 1, 2, 3, 4, 5 dan range-nya 4, 5, 2, 1, 3. Nah, selanjutnya
kita masuk ke grup permutasi. Misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dan SA adalah himpunan semua pemetaan yang bijektif dari himpunan A pada dirinya sendiri. Maka komposisi pemetaan SA dioperasikan dengan dot adalah merupakan grup permutasi. Misalkan A himpunan A1, A2 sampai AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota berbeda, maka permutasi berbeda yang didefinisikan pada S sebanyak N faktorial. Misalkan Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N faktorial anggota yang berbeda. Sehingga Pn himpunan F A memetakan F itu satu-satu onto. Pn dengan komposisi permutasi memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat tertutup. Jika f.g elemen Pn sebarang, maka f dan g satu-satu dan onto. G.f juga satu-satu dan onto, maka G.f itu termasuk ke dalam elemen Pn. Hal ini menunjukkan bahwa Pn itu tertutup. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Karena komposisi fungsi memenuhi hukum asosiatif, maka Pn juga memenuhi hukum asosiatif. Identitas. Ada unsur identitas di Pn, yaitu satu elemen Pn, di mana satu merupakan fungsi identitas. Misalkan F sama dengan A1, A2 sampai AN, B1, B2 sampai AN elemen Pn. F sebarang, maka I.F itu sama dengan B1, B2 sampai AN, B1, B2 sampai Bn dioperasikan operasi dot A1, A2 sampai AN, A1, A2 sampai AN, maka hasilnya A1, A2 sampai AN, B1, B2 sampai Bn sama dengan F, dan F.I A1, A2 sampai AN, A1, A2 sampai AN dioperasikan dot B1, B2 sampai AN, B1, B2 sampai Bn, maka hasilnya A1, A2 sampai AN, B1, B2 sampai Bn itu sama dengan F. Karena I.F sama dengan F.I, sehingga F untuk setiap F elemen Pn, maka I merupakan unsur identitas di Pn. Kemudian yang keempat, unsur atau sifat inverse. Setiap anggota Pn mempunyai inverse di Pn. Jika F elemen Pn sebarang, maka Fa memetakan A satu-satu dan onto. Ini mengakibatkan F mempunyai inverse F inverse, yaitu F inverse A memetakan A juga satu-satu dan onto. Jadi F inverse elemen Pn. Dalam hal ini, jika F sama dengan A1, A2 sampai AN dengan res B1, B2 sampai Bn, maka F inverse-nya sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn dan A1, A2 sampai dengan AN. Dengan mudah kita menunjukkan bahwa F.F inverse itu sama dengan F inverse dot F yang menghasilkan I, identitas. Sehingga dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pn dengan operasi komposisi dot merupakan grup terhingga berorde n faktorial. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan A himpunan A, B, C. Karena A mempunyai 3 anggota, maka ada 6 permutasi berbeda yang merupakan anggota dari P3, yaitu pertama, F1
sama dengan ABC, ABC, F2 sama dengan ABC, BCA, F3 sama dengan ABC, CAB, F4 sama dengan ABC, BAC, F5 ABC, ACB, dan F6 ABC, CBA. Perhatikan bahwa F2 dot F5 di mana F2 sama dengan ABC, BCA, dan F5 sama dengan ABC, ACB itu sama dengan ABC, BAC. Untuk penyebarannya dapat dibaca dari F5. Kita tahu bahwa untuk fungsi pertama A ke A, maka dari fungsi F2 kita temukan A, B. Maka untuk F2 dot F5 range-nya untuk fungsi pertama sama dengan B. Kemudian yang kedua, untuk fungsi yang kedua, B memetakan ke C. Untuk C di fungsi kedua itu C memetakan ke A, maka range-nya untuk F2 dot F5 sama dengan A. Kemudian yang fungsi ketiga, pada F5 C memetakan ke B. B untuk fungsi kedua itu B memetakan ke C, maka untuk F2 dot F5 untuk pada fungsi ketiga range-nya C, maka dapat dikatakan ABC dengan range BAC, yang dimana ABC BAC itu merupakan F4, dan F5 dot F2 dengan operasi yang sama pada sebelumnya itu menghasilkan ABC CAB, yang dimana ABC CAB merupakan F6. Jadi F2 F5 dot F5, F2. Baik, kita masuk kepada contoh yang berikutnya. Diketahui P sama dengan himpunan 19 dan 20 dengan permutasi berbeda sebanyak 2. Maka fungsi 1 sama dengan 1920 1920 dan fungsi 2 sama dengan 1920 20 19, sehingga diperoleh P2 sama dengan V1 dan V2. Akan dibuktikan bahwa P2 terhadap operasi komposisi membentuk grup. Bukti. Terlebih dahulu kita perhatikan tabel Cayley di bawah ini. F1 dot F1 itu menghasilkan F1. Kemudian F1 dot F2 menghasilkan F2. F2 dot F1 sama dengan F2. Kemudian F2 dot F2 sama dengan F1. Lanjut, berdasarkan tabel sebelumnya, maka untuk membuktikan bahwa P2 membentuk satu grup, kita harus memenuhi beberapa sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Ambil sebarang FA dan FB di elemen P2, sehingga untuk setiap FA dan FB elemen P2 itu berlaku FA dot FB elemen P2, maka sifat tertutup terpenuhi. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Berdasarkan teorema bahwa fungsi komposisi itu selalu asosiatif, maka untuk setiap FA, FB, FC elemen P2 itu berlaku FA dot FB dot FC sama dengan FA dot FB dot FC, maka sifat asosiatif terpenuhi. Kemudian memiliki unsur identitas, di mana F1 dot F1 sama dengan F1, F2 dot F2 sama dengan F2, sehingga terdapat F1 elemen di P2 sedemikian sehingga untuk setiap F elemen P2 berlaku V dot F1 sama dengan V1 dot F sama dengan F. Kemudian kita lanjut kepada inverse. Berdasarkan tabel Cayley sebelumnya, bahwa F1 dioperasikan komposisi dengan F1 itu menghasilkan F1. Maka
F1 inverse-nya adalah F1. Kemudian F2 dot F2 berdasarkan tabel Kelly sebelumnya itu menghasilkan F1. Maka F2 inverse sama dengan F2. Sehingga untuk setiap F elemen P2 terdapat V dot F inverse sama dengan V inverse dot V sama dengan F1. Perlu diketahui bahwa F1 merupakan unsur identitas yang telah dibuktikan pada sifat sebelumnya terhadap P2 terhadap operasi komposisi atau dot. Karena P2 terhadap operasi komposisi atau dot memenuhi sifat tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan setiap anggotanya memiliki inverse, maka P2 terhadap operasi komposisi atau dot membentuk grup. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah P2 terhadap operasi komposisi membentuk komutatif. Ambil sembarang FA, FB elemen P2. Berdasarkan pada tabel diperoleh, F1 dot F2 sama dengan F2 dot F1. Sehingga untuk setiap FA, FB elemen P2 itu berlaku FA dot FB sama dengan FB dot FA. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa P2 terhadap operasi komposisi atau dot membentuk grup komutatif. Kemudian kita masuk ke permutasi siklik. Definisi: suatu permutasi F berderajat n di mana menukar tempat M objek A1, A2, A3 sampai AN putaran dikatakan permutasi siklik derajat M di mana M merupakan putaran. Anggotanya memiliki M putaran dan N dikurang M objek sisanya merupakan invarian atas F. Invarian jika FA sama dengan A. Selanjutnya kita masuk kepada contoh permutasi siklik. Misalkan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 1, 3, 6, 5. Dapat dikatakan bahwa G tidak siklik dengan alasan terdiri dari 4 putaran, tetapi dapat dilihat dari di atas bawah sisanya tidak invarian. Kemudian contoh soal yang kedua, misalkan G adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Diperoleh putaran 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, dan 3 ke 1, dan kembali lagi ke 1 dan 1 ke 2. Maka fungsi F dapat ditulis 1, 2, 3 dengan anggota lainnya yaitu 4 ke 4 itu disebut invarian, 5 ke 5 invarian, dan 6 ke 6 invarian. Maka dapat dikatakan bahwa G merupakan siklik karena terdiri dari 3 putaran dan sisanya invarian. Oke, kita masuk ke contoh permutasi siklik selanjutnya. Tunjukkan apakah F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan range 3, 2, 5, 4, 6, 7, 1 merupakan permutasi siklik atau bukan. Penyelesaian: diperoleh putaran dari F di atas 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, dan 7 kembali ke 1. Maka himpunan F itu sama dengan 1, 3, 5, 6, 7. Di mana 2 ke 2 dan 4 ke 4 itu disebut sebagai invarian. Sehingga dapat dikatakan bahwa F merupakan permutasi siklik 5 putaran dan sisanya disebut sebagai invarian. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai grup permutasi dalam mata kuliah struktur aljabar 1. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.